Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam, Om Swastiastu, Salam. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apa kabar nih teman-teman semua? Apakah sehat selalu? Baik, luar biasa. Baik, alhamdulillah luar biasa. Ya, Alhamdulillah baik. oke. Nah, di malam-malam gini weekend, mendung merindu, kita bisa berkumpul kembali nih. Mungkin kumpul untuk berdiskusi, ngobrol, asik lah tentang sebuah bahasan yang cukup asik juga sih, yaitu membahas sikap bela negara dari sisi yang berbeda. Sebelumnya kenalin dulu teman-teman, namaku Fauzia De Priyatna, teman-teman boleh memanggilku Dede. Dan aku di sini tidak sendirian lah. Aku ditemani ada 3 generasi muda nih atau milenial. Ada Mbak Nisrin. Halo, saya Nisrina. Oke, ada Mbak Felicia. Halo, aku Felicia. Dan ada Mas Joko. Halo, saya Joko. Selamat malam. Oke, ya. Dalam 10-15 menit ke depan mungkin kita bakal ngobrol ya, bakal berdiskusi tentang apa sih bela negara itu? Apakah harus angkat senjata seperti para pahlawan dahulu? Atau ada cara lain nih yang lebih cocok dilakukan oleh generasi milenial kayak kita atau dan teman-teman kita? Nah, sebelum itu mungkin aku mau nanya sedikit sih. Menurut teman-teman, bela negara itu apa sih? Kalau menurut aku nih Mas Ade, bela negara itu adalah sikap atau perilaku seseorang terhadap negaranya atau bangsanya yang didasari dari rasa cinta tanah air dan juga nanti akan menjadi perilaku nasionalisme untuk mempertahankan dan melindungi negaranya. Itu sih kalau menurut aku Mas Ade. Kalau untuk menurut teman-teman gimana? Kalau menurut aku bela negara hampir sama sih sama kayak Mbak Felis. Bela negara itu sikap, perilaku, dan tindakan dari warga negara dan menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Kalau menurut aku bela negara, saya setuju dengan Mbak Nisrinnya dan Mbak Felicia. Mungkin tambahannya adalah kita lebih aware atau peduli terhadap isu-isu yang sedang berkembang di negara kita. Dan juga kita menentukan bagaimana sih kita menyikapi terhadap isu-isu yang mengancam keutuhan dalam berbangsa dan bernegara. Misalkan saat ini sedang dilanda virus corona, kemudian kita ada program vaksinasi, dan ternyata di belakang itu banyak banget berita bohong atau hoax yang berterbangan. Dan bagaimana kita melakukan perlawanan terhadap hoax tersebut, itu juga merupakan bukti kita terhadap negara. Dan juga mulai lunturnya nih semangat kebangsaan atau wawasan kebangsaan dari generasi muda kita saat ini. Nah, mungkin sikap bela negara kita ya bagaimana kita melakukan edukasi terhadap perilaku yang sudah mulai luntur dalam hal wawasan kebangsaan tersebut. Menurut saya seperti itu, Mas Dede. Ih, menarik banget sih. Kita ngebahas bela negara tapi dikaitin dengan isu yang lagi hangat. Nah, ngomong-ngomong tentang vaksin nih, Mas Joko. Vaksin ini kan nggak mungkin ada secara sendirinya ya. Pasti ada yang menyebabkan, dan virus corona dan pandemi virus corona ini sebenarnya menyebabkan kenapa ada program pemerintah tentang vaksinasi. Nah, kalau kita kilas balik, menurut sumber yang aku baca nih, virus corona ini awalnya berasal dari Wuhan, kemudian Cina tuh, kemudian menyebar nih ke seluruh negara, dan termasuk Indonesia. Virus ini kan menyerang sistem pernapasan nih, dan kata sumber juga, ini dia bisa menyerang siapa saja, mulai dari lansia, dewasa, remaja, anak-anak, ibu hamil, hingga ibu menyusui gitu. Dan dan Indonesia sendiri, kasus konfirmasi COVID-19 ini sudah mencapai 1,56 juta. Sungguh angka yang cukup besar kan? Ngeri nggak sih teman-teman? Iya, betul. Iya. Ya, kalau menurut saya sih itu ngeri banget sih itu. Selain data yang jutaan tadi ya gitu, sebetulnya kan hal yang paling mengkhawatirkan dari corona itu kan sebenarnya impact-nya ya, atau akibatnya ya. Dimana kita tahu nih sekarang banyak banget industri-industri yang gulung tikar, baik itu dari industri otomotif dan industri yang lain,
banyak karyawan yang di PHK, kemudian pariwisata hancur, ekonomi juga hancur, seperti itu. Nah, di lain sisi kan pemerintah sebenarnya udah ada beberapa program nih yang digalakan untuk melawan atau mengantisipasi dari virus corona ini kan. Di antaranya selalu mengedukasi masyarakat untuk melakukan 3M seperti itu. Kemudian dari sisi pencegahannya pun pemerintah sudah mengusahakan untuk melakukan vaksinasi. Nah, di vaksinasi ini kan untuk yang digunakan di Indonesia kan ada beberapa jenis vaksin, ada Sinovac, ada juga Pfizer juga banyak kan seperti itu. Nah, kita nih sebagai generasi milenial, selain kita menjadi sebagai subjek atau objek dalam program vaksinasi, di mana kita menerima, sebetulnya ada hal lain yang urgent juga sih, karena vaksin ini kan sekarang banyak banget nih hoax-nya ya, berita bohongnya gitu. Ada yang mengatakan vaksinnya haram lah, dari bahan yang haram, atau mungkin dia ada efek samping yang mengganggu kesehatan seperti itu. Dan hoax seperti itu yang berbahaya, tidak kalah bahayanya dengan virusnya gitu loh. Jadi virusnya bahaya, hoaxnya juga bahaya gitu. Ya, Nah, benar. disinilah kita peran sebagai milenial untuk bagaimana menunjukkan sikap bela negara kita dengan mungkin kita bisa sih mengkampanyekan atau kita istilahnya kita memberikan informasi yang benar terhadap masyarakat dalam hal vaksin ini. Misalkan hoaxnya bilang vaksinnya haram gitu, padahal yang kita tahu vaksin itu sudah diuji dan diberikan sertifikat halal dari MUI, sehingga kita mungkin sebagai umat muslim kita tidak perlu ragu lagi karena sudah ada nih institusi yang menjamin kehalalan vaksin tersebut. Kemudian dari sisi apakah ini aman atau tidak nih. Nah, padahal vaksin yang sudah dijalankan saat ini itu kan sudah melalui pengujian dari BP POM, di mana BP POM sendiri juga tidak main-main dalam hal memberikan label terhadap suatu obat atau suatu vaksin itu aman atau tidak. Dan kita mungkin bisa mengkampanyekan hal tersebut ke masyarakat sekitar atau bisa ke dunia maya, di mana sekarang saat ini kan dunia maya benar-benar tidak terkontrol ya informasi yang tersebar gitu. Jadi kita sebagai milenial mungkin bisa membantu pemerintah dalam rangka mensosialisasikan informasi atau meluruskan informasi-informasi yang keliru seputar vaksin. Seperti itu menurut saya. Wah, ternyata bahaya juga ya hoax-hoax tentang vaksin Bahaya. ini. Bikin Lebih cemas bahaya nggak sih teman-teman? tidak, Nah, ya. Maka dari itu mungkin kita sebagai generasi muda, kita bisa membantulah untuk mengklarifikasi hoax, meluruskan berita-berita yang benar seperti itu. Dan tadi disinggung juga nih tentang nasionalisme. Emang ada apa sih nasionalisme saat ini? Apakah emang luntur atau kenapa gitu? Mungkin Mbak Nisrin sama Mbak Felis tahu nih penyebabnya? Ya nih, akhir-akhir ini banyak banget konten YouTube yang menunjukkan jiwa nasionalisme, khususnya anak muda, itu mulai turun. Nah, di konten itu tuh kayak dilakuin survei singkat gitu ke anak-anak muda. Mereka itu nyodorin ada beberapa gambar gitu ya ke anak-anak muda itu. Dia tanya siapa sih foto, misalnya ada 2 foto nih, ada 2 foto artis Korea sama pahlawan. Waktu artis Korea, si anak muda itu langsung nih dengan cepat dia jawab benar. Tapi waktu disodorin foto pahlawan, mereka bingung. Siapa sih dia? Kayak gitu. Mungkin kalau dari Mbak Felis dan teman-teman yang lain gimana? Ya Mbak, aku juga pernah lihat tuh konten YouTube-nya kalau nggak salah di YouTube atau TikTok ya videonya. Mungkin di situ terkesannya lucu ya, dikemasnya secara lucu. Padahal sebenarnya kalau kita pikir-pikir itu sangat miris. Kok bisa sih anak muda, terutama anak-anak nih, lebih tahu artis-artis luar negeri ataupun YouTuber daripada pahlawan-pahlawan gitu. Padahal kan pahlawan ini sangat berjasa dan benar-benar harus kita kenang gitu kan. Nah, memang sih zaman sekarang ini anak-anak muda, terutama anak-anak yang masih generasi Z gitu ya, sangat-sangat mulai hilang atau luntur rasa nasionalismenya.
Mungkin juga ini disebabkan juga sama seperti tadi hoax, karena sekarang pun di media sosial banyak konten-konten yang menyebabkan persepsi penggunanya tuh memandang negatif tentang pemerintahan ataupun tentang negara kita. Jadi para generasi sekarang itu tidak ada rasa keingintahuan untuk ingin tahu lebih lanjut gimana sih negara saya, apa sih sejarahnya dulu, seperti itu sih Mbak. Mungkin kita juga sebagai pelayan publik juga punya peran nih untuk meningkatkan kesadaran terutama kepada orang tua untuk mengedukasi anaknya, karena tugas ini bukan hanya peran guru loh, tapi juga dari keluarga, dari lingkungan, teman-teman. Itu pun kita juga harus saling bersinergi untuk menumbuhkan rasa nasionalisme dan persatuan, dan juga meningkatkan wawasan kebangsaan itu sendiri. Wih, seru banget ya. Ini bahasanya dari 2 isu aja nih. Udah ketahuan gitu bagaimana kita harus menyikapinya sebagai bentuk sikap bela negara. Tapi kalau ngomongin tentang sikap bela negara, kayaknya semalam ini nggak cukup deh. Harus berhari-hari nggak sih, teman-teman? Iya, Iya. Mas, setuju. Iya, nah Kompleks, Iya, Mas. masalahnya kompleks nggak kompleks. sih? Nah, itu dia jadi kalau takutnya kelamaan dan teman-teman kan juga punya urusan lain, mau istirahat. Mungkin cukup kali ya bincang-bincang hari ini yang sudah sangat membuka wawasan juga ke aku dan teman-teman yang lain tentang apa sih bela negara. Terus dari isu-isu aja kita bisa melakukan aksi bela negara kali gitu. Mungkin sebelum Iya. ditutup, teman-teman ada yang punya closing statement atau penutup lah buat kita biar kita tahu nih, oh ternyata bela negara kesimpulannya ada seperti ini. Mungkin dimulai dari aku kali ya, karena apa yang buka. Jadi kalau menurut aku sikap bela negara itu untuk zaman modern saat ini sangat luas lah cakupannya. Tidak harus mengangkat senjata dan berperang melawan penjajah, tapi cukup dengan menyikapi isu-isu yang ada tadi seperti vaksin dan juga nasionalisme, itu sudah menjadi bentuk sikap bela negara gitu. Kalau menurut teman-teman? Ya, kalau menurut saya bela negara itu kita bisa tunjukkan apa yang bisa kita lakukan untuk negara ini gitu. Saat inilah mungkin kita bagaimana sikap kita terhadap isu-isu yang saat ini sedang merebak, sedang berkembang. Misalnya kita ada isu tentang hoax terkait vaksin ataupun mulai lunturnya wawasan kebangsaan di generasi muda. Itu kita sebagai generasi milenial dan mungkin sebelaku ASN kita bantu deh mensosialisasikan program-program tersebut maupun membantu meningkatkan wawasan kebangsaan bagi generasi muda saat ini gitu. Jadi pemerintah pasti memberikan program yang bagus kepada masyarakat. Selama itu bagus, kita wajib mendukung dan mensukseskannya. Seperti itu salah satu wujud bela negara yang menurut saya bisa kita lakukan di masa saat ini, seperti itu. Ya Mas, aku setuju banget. Ya Mas, aku setuju banget. Menurut aku juga bela negara ini bisa dilakukan dari hal-hal kecil di depan kita. Dan kita sebagai generasi milenial harus lebih semangat nih untuk menumbuhkan sikap-sikap bela negara. Justru kita yang harus mengedukasi dan juga memberikan wawasan-wawasan lebih lagi untuk generasi-generasi di bawah kita. Dan juga kita harus juga tetap menumbuhkan rasa cinta itu. Karena dengan adanya rasa cinta, pasti nanti akan tumbuh rasa nasionalisme dan juga rasa persatuan. Oke, mungkin yang terakhir dari saya ya, karena udah dijelasin banyak dan panjang lebar dari Mas dan Mbak. Jadi nilai-nilai bela negara ini untuk memiliki sikap itu, langkah awal yang harus kita lakukan itu caranya mencintai dulu deh, mencintai tanah air kita. Karena dengan mencintai tanah air, kita dapat memiliki keinginan untuk ikut merasa memiliki gitu kan. Jadi ingin menjaga kedaulatan negara, persatuan dan kesatuan bangsa dari berbagai macam ancaman. Nah, salah satunya gimana sih menumbuhkan rasa cinta tanah air itu? Salah satu caranya adalah dengan lebih mengenal negara kita melalui meningkatkan wawasan kebangsaan kita. Ini itu dari saya. Oke. Ya, mantap. Cukup jelas lah ya apa itu bela negara, apa itu isu yang bisa kita lakukan sebagai bentuk wujud aksi bela negara. Mungkin cukup sekian kali ya, Mbak. Makasih nih buat teman-teman semua nih, Mbak Nisrin, Mas Joko, Mbak Feli sudah mau ngobrol di sini
di podcast membahas sikap bela negara dari sisi yang berbeda. Mungkin dari aku itu aja, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi